Halo teman-teman semuanya. Pasti kalian sudah tahu deh di mana episode terakhir Haikyuu season keempat part kedua, di mana pertandingan terakhir antara Karasuno melawan Inarizaki, di mana Inarizaki adalah tim yang diperkuat oleh Nya bersaudara, di mana di pertandingan ini Karasuno memenangkan babak pertama dan babak ketiga. Karena di babak kedua mereka cukup kewalahan karena duo maut dari Inarizaki berhasil meniru serangan cepat yang dikembangkan oleh Kageyama Hinata, dan mereka pun kalah di babak kedua. Tapi di babak ketiga mereka berhasil melakukan comeback dan berhasil memenangkan pertandingan ini. Setelah Karasuno melawan Inarizaki, mereka akan bertemu dengan musuh bebuyutan mereka, yaitu SMA Nekomata. Di sini saya akan mengasih bocoran dan bagaimana kelanjutan ceritanya. Tepatnya Haikyuu season kelima adalah pertarungan Karasuno melawan Nekomata. Ingin tahu keseruannya? Ayo langsung saja ke videonya. Di panel pertama kita disuguhkan dengan pertandingan flashback antara pelatih Nekomata Yasufumi dan pelatih Ukai Karasuno, di mana pertandingan ini pelatih Ukai sangatlah kesal karena smashnya selalu saja dibendung dan diterima dengan baik oleh pelatih Nekomata. Setelah selesai bertanding, mereka berbincang di tempat pencucian tangan. Lalu pelatih Nekomata Yasufumi pun berkata, "Aku pikir kau membuatku terlihat bermain sangat bagus. Jadi terima kasih. Spikermu sangat mudah untuk diterima." Di halaman berikutnya, pelatih Ukai yang sangatlah kesal karena pelatih Nekomata Yasufumi bilang kalau spikernya sangat mudah untuk diterima, dan pelatih Ukai ingin menghancurkannya di pertandingan nasional. Jadi pelatih Ukai ingin menantang pelatih Nekomata Yasufumi untuk bertanding dan mengalahkannya di pertandingan nasional. Di turnamen terakhir karir SMP, Ukai sedang mencari Yasufumi, yang dimana Yasufumi telah pindah ke Tokyo. Ukai pun merasa kesal karena dia belum berhasil mengalahkan Yasufumi. Dia pun bergumam, "Jangan kau pikir aku akan membiarkanmu kabur begitu saja." Setelah Ukai berhasil menjenjang SMA, dia pun berhasil menduduki turnamen nasional Jepang di kelas 2 SMA. Di sana dia bertemu dengan Yasufumi. Dia berada di tim Tokyo Nekomata. Tapi sebelum mereka bertanding, mereka sama-sama kalah di babak pertama. Ukai pun merasa kesal karena dia belum sama sekali mengalahkan Yasufumi, dan dia ingin pertandingan selanjutnya dia ingin mengalahkan Yasufumi. Ukai pun mengingat terakhir tantangannya saat SMP. Tapi setelah itu mereka tidak pernah lagi bertanding di panggung nasional. Pada saat itu, setelah mereka tidak pernah lagi ke panggung nasional, ternyata mereka sama-sama berlatih di sekolah mereka masing-masing. Ukai menjadi pelatih dari Karasuno dan Yasufumi menjadi pelatih dari Nekomata. Di saat-saat terakhir mereka menciptakan, itu adalah pertarungan di tempat sampah antara kucing dan gagak.
Mereka pun berjabat tangan sambil berkata, tahun ini akan menjadi tahunnya di mana kita bertemu di nasional. Meskipun inilah yang kita katakan setiap tahunnya. Diamlah, tahun ini adalah tahunnya. Pertandingan latihan yang kami lakukan satu sama lain semakin banyak, tapi kami tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertanding satu sama lain di pertandingan resmi. Kemudian kami pun pensiun. Dan 5 tahun pun berlalu. Di sini dilihat Pak Takeda sedang menelpon dari Karasuno ke pelatih Nekomata. Dia pun berkata, "Aku Takeda Etetsu, menelpon dari SMA Karasuno. Apa Nekomata Sensei ada?" Di halaman berikutnya, Interhack musim semi hari ketiga. Di sini diperlihatkan Sawamura yang memimpin Karasuno dan Kuro yang memimpin Nekomata. Di sana juga diperlihatkan pelatih Nekomata sedang berbincang. Pertandingan tempat sampah akhirnya sudah di depan mata Nekomata Sensei. Tapi bukan ini alasan kita kedatangan nasional. Saja ada banyak orang yang sangat menantikan pertarungan ini. Di sana banyak juga penonton dan pendukung dari Nekomata dan juga Karasuno yang sedang mendukung mereka. Di sini juga dipasang poster hari ini jam sekian Fall Interhack musim semi Karasuno versus Nekoma. Di sana Sawamura yang memimpin Karasuno menyemangati teman-temannya. Dia berteriak, "Ayo!" Ini pun Ukai, ya pelatih Ukai, menonton dari rumah. Dan Yamamoto bilang, "Aku mengandalkanmu, Liv." Dan lagi-lagi pelatih Nekomata berbincang, orang-orang ini sama sekali tidak tahu mengenai sejarah masa lalu kami. Dan Kuro pun berkata kepada Sawamura, "Oh, bukankah ini Karasuno yang ahli melakukan flashing pass? Anak-anak ini memiliki sejarah mereka sendiri." Dan Sawamura pun berjabat tangan dengan Kuro sambil berkata, "Aku berterima kasih padamu untuk ini." Dan pendukung pun berteriak. Satu stadion bergelora mendukung pertarungan di tempat sampah. Di halaman berikutnya diperkenalkanlah sebelum bertanding pemain dari Karasuno. Kelas 3 Wing Spiker tinggi 176 cm. Kapten memakai nomor 1. Dia adalah batuan dasar dari Karasuno. Wing Spiker Sawamura Daichi. Kelas 3 Wing Spiker tinggi 186 cm. Nomor 3 Wing Spiker senjata utama Karasuno S. Azumane Asashi. Kelas 2 Wing Spiker tinggi 176 cm. Nomor 5 pemain yang telah menunjukkan perkembangannya pesatnya di turnamen ini S. Bayangan Karasuno. Anak kelas 2 Wing Spiker Tanaka Ryusunuke. Kelas 1 Center tinggi 181 cm. Nomor 9 yang memiliki catatan spiker luar biasa, anak kelas 1 Center Kageyama Tobio. Kelas 2 Libero tinggi 169 meter. Sang Libero bernomor 4, sang penjaga dan juga membuat mood di tim ini. Ishinoya Yu. Kelas 1 Middle Blocker tinggi 190 cm. Nomor 11 blocker utama dan juga anggota tinggi di tim ini. Middle blocker Tsukishima Kei. Kelas 1 middle blocker tinggi 165 cm. Nomor 10 adalah orang yang harus kalian perhatikan. Dia adalah middle blocker terkecil di turnamen ini, Hinata Soyo. Selanjutnya diperkenankanlah pelatih dari Karasuno. Yang memimpin tim ini adalah pelatih Takeda.
Dan selain pelatih Takeda yang tidak memiliki pengalaman pelatih sebelumnya, tugas pelatih dilakukan oleh pelatih Kai Shin. Karasuno saat ini memiliki catatan kalah lebih banyak daripada menang melawan Nekomata. Pejuang muda yang memiliki sikap kami datang ke sini untuk menang. Telah biarkan serangan bertarung kepada tim. Di sini diperlihatkan pelatih Ukai Iken yang memandangi televisi diperlihatkan muka cucunya. Ia pun berkata, "Cucuku, dia mirip sepertimu." Selanjutnya adalah SMA Nekomata. Kelas 3 middle blocker, tinggi 188 cm, nomor 1 Kapten Kuro Tetsuro, seorang middle blocker serba bisa. Kelas 3 wing spiker, tinggi 176 cm, nomor 2 wing spiker kelas 3 super tenang yang memiliki keseimbangan dalam menyerang dan bertahan, nomor 2 Nobuyuki Kai. Kelas 2 wing spiker, tinggi 178 cm, nomor 4 S kelas 2 Yamamoto Taketora, senjata utama Nekomata. Kelas 1 middle blocker, tinggi 196 cm, nomor 11 memiliki fisik dan indera permainan yang dibutuhkan untuk membuatnya menjadi player Nekomata di masa yang akan datang. Middle blocker kelas 1 Haiba Lee. Kelas 2 wing spiker, tinggi 129 cm, nomor 6 hati-hati dengan arah pukulannya yang aneh. Wing spiker kelas 2 Fukunagara Soyuhei. Selanjutnya kelas 2 center, tinggi 170 cm, nomor 5 otak Nekomata, center Kozume Kenma. Turnamen ini telah menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Kelas 3 libero, tinggi 166 cm. Libero tim ini memakai nomor 3 dan dia adalah seorang dibalik gelap penjaga pertahanan Nekoma, Yoku Morisuke. Di sana juga diperkenalkan pelatih dari Nekomata. Yang memimpin tim ini adalah pelatih Nekomata, Tatsufumi. Dia sudah bermain pensiun sekali tapi kembali ke posisinya 2 tahun sebelumnya. Dia dengan luar biasanya memimpin Nekomata menuju panggung nasional. Di halaman selanjutnya diperlihatkan muka pelatih Ukai yang sedang tertawa karena melihat pelatih Nekomata. Sambil tertawa, dia pun berkata, pelatih Nekomata hanya tersenyum dan seolah berkata, "Aku terima tantanganmu." Beginilah bagaimana seorang veteran sejati memimpin. Lalu anak kecil di samping pelatih Ukai bertanya, "Itu orangnya kan rival Shinso?" Lalu dijawab oleh pelatih Ukai, "Ya, pelatih Bakeneko." "Mungkin maksudmu pelatih Nekomata." Jadi bukankah kau ingin muncul di turnamen ini juga, Shinso?" "Tidak juga. Namaku mungkin tidak tertulis pada pamflet Interhack musim sengit, tapi muridku sedang berada di atas lapangan dan darahku juga ada di sana." Di halaman selanjutnya diperlihatkan pertandingan antara Karasuno dan Nekomata pun segera berlangsung. Di sana diperlihatkan Yamamoto yang sedang berbicara dengan Kenma. "Baiklah Kenma, kita akan menghentikan combo iblis dan pemukul mereka. Membiarkan blower kita terpisah adalah hal yang paling bermasalah." Lalu pelatih Nekomata sambil menatap Kenma pun bergumam, kata-kata itu tidak memiliki semangat di dalamnya. Kenma tidak terlalu tertarik dengan hasil pertandingan ini. Dia hanya menganalisa apa yang mungkin dan tidak mungkin. Lalu Kenma pun menjawab, "Aku tidak tahu."
Lalu Yamamoto pun merasa bingung. Lagi-lagi Latino Komata pun bergumam. Orang dengan tatapan malas itu diam-diam melihat ke sini lagi. Dan begitulah reaction chapter 293 atau Haikyuu season kelima, pertandingan di tempat sampah. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Saya undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.